siapa sih? Kera-kera boleh. Gre-gre. Iya. Oke, aku panggil Gre-gre ya. Gre-gre ya. Gre-gre. Oke. Karena namamu adalah Milagro. Loh. Iya tak Milagro namamu tak? Iya. Oh, namamu Milagro. Panggilnya Milo. Milo. Bukan. Namanya Milagro. Milagro, umurmu berapa? Koor 8. Wah, 8. Aku lo ngasih umur 5. Berarti aku panggil Koko ya. Koko Milagro ya. Oke. Oke. Oke teman-teman semuanya. Selamat pagi. Morning good. Morning good. Good morning. Oke. Good morning Kakak Ken. Oke, kita mulai ya. Kakak Ken yang pimpin yel-yel. Oke, silakan Kakak Ken. Kejurusip. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta, Tuhan. Oke, musik. Yuk, kita semuanya bersuka cita. Oke, semua bersuka cita. Oke ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Ayo Gra. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tuntut bersama. Bersama Kids Worship belajar menghafal Quran. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Hore, hore. Oke, yuk kita sama-sama mulai. Dan kita akan berdoa. Kak Tari akan pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami senang sekali. Kami ditolong Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama merayakan Minggu Advent kedua. Tuhan tolong kami ya, supaya kami fokus. Tuhan memimpin kami bisa bersuka cita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus berkati semua kami yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Koko, udah selesai doanya kok? Oh iya, Kokonya udah tahu, udah selesai. Oke, Kak, sekarang kita mau ngapain? Loh, ya mau ngapain? Ya nyanyi ya toh Koko. Nyanyi ya? Kok. Oh iya loh. Sekarang ini anak-anak ya, kita masuk dalam ibadah Minggu Advent yang kedua. Oh iya, pintar kedua. Kalau Minggu Advent pertama itu temanya adalah pengharapan. 1 lilin kita nyalakan, pengharapan telah datang. Terus kalau Minggu Advent kedua berarti berapa lilin dinyalakan? 2. 2. Oke, kalau 2 lilin itu tandanya apa ya? Tandanya ada damai dari Tuhan. Minggu pertama ada pengharapan, minggu kedua ada damai. Wah, ada damai. Kakak Ken, apa ya lagunya ya? Ada damai di hatiku. Apa ya lagunya ya? Apa ya? Aduh, itu loh lagunya Kakak Ken yang dulu itu loh. I get itu loh. I I get. got peace. Oh iya, I get peace. Apa artinya Kak I get peace Kak? Aku memiliki damai. Aku memiliki damai. Damainya seperti apa? Seperti air hujan? Seperti air mancur. Seperti air mancur. Like a mountain. Like a river. Oke. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. I get peace.
Ayo teman-teman, I get this. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. Ayo sekarang anak-anak yuk. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. I get peace like an ocean. I get peace like an ocean. I get peace like an ocean in my soul. I get peace. I get peace like an ocean. I get peace like an ocean. I get peace like an ocean in my soul. I get peace like an ocean in my soul. I get peace like an ocean in my soul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, semua kita sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau bersyukur dan sekaligus kita menyiapkan hati kita untuk dengar firman ya. Kakak nyanyi lagu Ahok tak? Oh itu loh, yang ditanya tuh Kak Tari loh, bukan Sisi. Oh iya ya, sorry. Oke, kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang selalu ada dengan kita. Oh itu, ada waktu kita sedih, ada waktu kita tidak tenang. Itu lagunya Kakak Ken kan? Oh iya, lagunya Kakak Ken. Jika sedih, dia ada. Jika senang, dia ada. Mari kita memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Oke. Tuhan yang selalu ada dengan kita. Dia selalu menemani kita, bersama dengan kita. Jika sedih, dia Ada. men. Jika senang, ia ada. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku
akan pimpin doa syukur dan sekaligus doa untuk dengar firman ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa bangun. Kami sudah bisa berkumpul, mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena rahmat dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih bisa mengizinkan kami hidup sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat sayang kepada kami. Amin. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Sisi. Sisi apa kabar? Oh, hari ini hatiku senang sekali. Aku senang sekali karena aku ketemu teman-teman semuanya dan di Sunday School Kids Worship. Oke, di Sunday School Kids Worship. Tapi kenapa kok senangnya hanya karena ketemu teman-teman? Oh, sebenarnya Kak Tali jujur. Bubur, jujur. Bubur, jujur. Oh, jujur. Kenapa jujurnya? Sebenarnya aku ini sedang bingung. Terus hatiku ini sedang takut. Takut. Beneran takut. Takut kenapa? Takut itu hasil ujian akhir semesterku. Ujian akhir semester? Emang udah sekolah? Ya, sudah. Latihan sekolah. Terus aku takut nanti itu nilaiku jelek ya. Aku nanti dimarahin nggak ya? Dimarahin? Iya, aku dimarahin sama tuh guru. Terus nanti aku ditinggalin teman-temanku. Terus aku nanti ada yang ngasih aku hadiah nggak ya kalau nilaiku jelek? Jadi aku ini sekarang sedang takut. Dek gitu. Oh gitu, dek gitu ya. Terus ya aku tidur juga nggak nyenyak loh. Aku takut sekali. Tadi aku mau coba deh dengerin firman Tuhan hari ini kan itu ya, minggu Advent kedua. Iya, minggu Advent kedua. Kita sekarang mau dengarkan firman Tuhan. Pas juga Sisi hatinya sedang sejujurnya sedang takut. Benar. Aku sedang takut. Aku sedang itu takutnya takut dinarain, takut ditinggalin temen, takut nanti aku kalau sendirian aku sama siapa. Oh gitu. Oke. Sedang takut dimarah, sedang takut ditinggalkan temen karena takut ulangannya nilainya nggak bagus gitu. Kan kalau nggak bagus aku nanti nggak ada temennya. Jadi aku maunya. Lah terus kenapa tuh kemarin kok nggak bagus? Emang kamu tahu nilaimu nggak bagus? Aku soalnya jawabnya sembarangan. Aku mau catat nain, terus akhirnya asal aku coret, ku tilih, ku tulis sembarangan. Oh ya sudah. Tapi kita hari ini yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Di minggu Advent yang kedua ini tema kita adalah damai sejahtera. Apa sih itu damai? Yuk kita sama-sama perhatikan ya ceritanya ya anak-anak. Kita mau dengerin firman Tuhan dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius ya, dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-26 kayaknya ya. Yuk kita perhatikan dulu sama-sama ya. Oke? Sisi siap? Siap. Aku mau dengerin baik-baik firman Tuhannya. Oke, teman-teman juga ya. Kayak Sisi ya, duduk tenang. Oke ya, yuk duduk tenang dan mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Yang kencang. Teman-teman, firman Tuhan kita diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka menjadi sebagai suami istri, hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya
seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia pertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kendita sudah membacakan ya. Sisi dan juga anak-anak dengarkan firman Tuhan yang Kak Tari akan jelasin ke anak-anak. Hari ini tema Minggu Advent kedua adalah damai. Apa artinya damai? Ting 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 ting. Damai artinya anak-anak situasi yang tenang, yang tidak ada ketakutan, tidak ada perang ya. Situasi yang nyaman, situasi yang aman, situasi yang membahagiakan. Anak-anak bisa tenang sekali, bisa tidurnya nyenyak, bisa tidak ada rasa ketakutan. Kalau ada perang, anak-anak bisa bayangkan kan bunyi bom di sana, dum dum dum, wah, anak-anak gelisah, hatinya takut. Nah, kayak tadi Sisi ya, ngerasain takut ya, karena kemarin ngerjain ulangannya itu sembarangan. Jadinya dia ketakutan nanti dia naik kelas, nanti dia nilainya baik apa enggak. Terus kalau nilainya baik nanti dia dimarah apa enggak. Terus dia nanti ditinggalin sama, aduh banyak sekali ya, jadi takut. Nah, anak-anak, dalam cerita yang tadi kita sudah baca di firman Tuhan ini, ada juga loh satu orang yang sedang takut sekali. Siapakah dia? Dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, ada satu orang yang sedang ketakutan, sedang bingung. Gimana ya, dia sedang ngadapin masalah yang sangat sulit. Dia adalah seorang Yusuf. Yusuf yang tunangannya Ibu Maria, betul, calon suaminya Ibu Maria. Mereka sudah bertunangan. Sudah bertunangan itu artinya sudah menyiapkan diri untuk mau menikah. Tapi belum menikah ya, belum diberkati Tuhan tuh. Masih dipersiapkan untuk menikah. Tapi waktu masih mau persiapan mau menikah, mereka belum menjadi suami istri. Ternyata Ibu Maria sedang mengandung. Bapak Yusuf jadi bingung, waduh, karena anak-anak kalau belum menjadi suami istri belum boleh tidur bersama. Nggak boleh, yang boleh tidur bersama itu suami istri kayak papa mama ya. Betul. Kalau belum diberkati Tuhan boleh nggak tidur kayak papa mama? Nggak boleh. Nah ini kok Ibu Maria mengandung, aku kan belum tidur dengan dia. Aku belum menjadi suami istri dengan dia, baru tunangan, baru calon. Aduh, gak bagus ini. Nanti orang-orang pasti berpikir aku telah berbuat dosa. Orang-orang pasti berpikir aku berbuat zina. Nanti Maria bisa dilempari dengan batu. Zaman dulu kalau ada wanita hamil sebelum menikah itu dilempari batu sampai mati anak-anak. Ngeri sekali ya hukumannya. Jadi kalau belum menjadi suami istri, belum diberkati, nggak boleh. Anak-anak, Bapak Yusuf bingung. Dia lagi mempertimbangkan, nikah enggak ya, nikah enggak. Tapi dia sudah hamil. Tapi aku sayang dengan dia. Maria perempuan yang baik, tapi kok dia hamil? Wah, itu anaknya siapa? Dia kan sama aku belum jadi suami istri, kok hamil? Waduh,
diceraikan aja, ditinggalkan aja. Waktu dia takut, dia bingung. Bapak Yusuf ini laki-laki yang sangat baik hatinya, tulus. Dia tidak mau mencemarkan, tidak mau menceritakan yang buruk tentang Ibu Maria kepada siapapun. Bapak Yusuf nggak mau, tapi jadi dia mau diam-diam aja ditinggalkan. Pada saat dia sedang bingung, saat dia sedang takut, dia tidak punya damai sejahtera. Dia tidak bisa, dia mau meninggalkan calonnya, tapi dia cinta. Dia mau meninggalkan calon istri, tapi gimana? Dia sayang. Tidak ditinggalkan, tetap nikah, tapi dia sudah hamil, bagaimana? Dia terus bingung, dia terus takut. Nanti kalau ketahuan, nanti Maria bakalan dihukum sama orang banyak. Aduh, kasihan. Saat dia gelisah, saat dia takut, saat dia bingung, anak-anak, malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Malam itu saat dia bingung takut, dia tertidur, dan dalam mimpinya dia mendapatkan pesan dari malaikat. Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Twing! Sudah ada jawabannya. Bapak Yusuf bingung, gak ngerti. Siapa yang bisa bikin Maria mengandung ya? Ternyata Roh Kudus kasih tahu, kamu gak usah bingung, kamu gak usah takut. Itu bukan anak manusia, itu bukan anak orang lain, tapi itu karena kehendak Roh Kudus yang mau pinjem rahimnya Bu Maria untuk bertumbuhnya bayi Yesus dalam perutnya supaya bisa dilahirkan. Itu bukan anakmu kok Yusuf. Aku tahu kamu belum tidur dengan dia. Itu juga bukan anak dari laki-laki lain. Tidak, Maria gadis yang suci, gadis yang jaga sikapnya dengan baik. Dia tidak bersikap dosa. Dia tidak seperti itu. Kamu jangan takut mengambil Maria jadi istrimu. Oh, berarti memang Maria gadis baik-baik ya? Ya, Maria gak bikin zina ya? Enggak. Maria nggak buat dosa. Itu yang di dalam rahimnya dari Roh Kudus. Jadi kamu jangan takut ya. Tenang ya. Tenang ya. Lalu perasaan damai itu ada di hati Yusuf. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Sesudah dia bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ia mengambil istrinya, mengambil Maria jadi istrinya tanpa takut lagi. Karena dia tahu Ibu Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena dosa. Maka Bapak Yusuf tenang hatinya, damai hatinya. Tetapi dia menjaga tubuhnya, tidak mencemarkan Ibu Maria sekalipun sudah menikah sampai bayi Yesus lahir. Anak-anak, apa yang dialami oleh Bapak Yusuf jadi contoh buat Kak Tari, buat anak-anak. Apa yang harus kita lakukan saat kita bingung, saat kita takut? Kalau aku melakukan yang ini salah. Kalau aku melakukan yang ini juga gimana ya? Bapak Yusuf mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat yang adalah firman Tuhan. Jangan takut. Anak-anak, waktu hatimu takut, waktu kamu bingung, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Tapi kita nggak seperti kayak Yusuf dong zaman dulu. Oh, aku tidur aja biar dapat mimpi. Oh, mungkin kadang-kadang bisa, tapi tidak. Sekarang kita punya Alkitab, punya firman Tuhan. Anak-anak bisa baca. Waktu anak-anak sedang memikirkan sesuatu, anak-anak sedang merindukan sesuatu, anak-anak bingung, uangku nggak banyak, aku boleh beli mainan baru itu atau enggak ya?
Atau aku beli baju baru atau enggak ya? Atau aku beli tas baru atau enggak ya? Berdoa. Hatinya enggak tenang, mau beli tapi uangnya enggak banyak, masih ada kebutuhan lain. Jadi aku beli apa enggak? Berdoa, baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan menuntun anak-anak. Oh, tidak. Jika tidak perlu, tidak harus membelinya. Anak-anak, oh jangan takut, aku akan berikan berkat kepadamu. Anak-anak baca firman, dengar suara firman, sehingga hatinya percaya, hatinya jadi tenang. Aku nanti bisa nggak ya papa mamaku bayar uang sekolah di bulan ini ya? Sampai sekarang papa mamaku belum ada berkat. Gimana ya? Anak-anak ingat kata firman, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Kalau anak-anak baca firman, anak-anak dapat firman. Kalau anak-anak baca Alkitab, anak-anak akan mengerti janji-janji Tuhan. Dan hati kita akan jadi tenang. Hati yang takut, hati yang gelisah akan memiliki damai. Damai dari mana? Bukan damai karena punya uang banyak, bukan damai karena ulang tahun hari ini temannya mengasihi, bukan damai karena nilainya bagus, tapi damai itu kita dapat waktu Tuhan menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan Dia berkata akan menyertai. Tuhan yang akan menyertai. Di dalam Matius pasal 1, di dalam Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, Allah menemani kita, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Waktu kita ingat Yesus lahir, kita ingat hati kita, jangan takut lagi. Anak-anak gak pernah sendirian, anak-anak selalu ditemani Tuhan. Waktu anak-anak gak ngerti pelajaran, anak-anak berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Ingat Tuhan itu gak jauh, Tuhan itu ada dekat dengan anak-anak. Dia Immanuel, Dia mendengarkan kalau kamu berdoa. Tuhan Yesus menolong memberkati kita ya anak-anak. Di minggu Advent kedua, mari kita terima damai Natal. Tuhan Yesus datang menyertai kita, menemani kita. Sehingga dalam segala keadaan, mau sehat, mau sakit, mau punya uang atau tidak, mau punya mainan baru atau mainan lama, hati kita tetap senang, hati kita tetap tenang, karena kita selalu ditemani oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah lahir bagi kami. Engkau hadir di bumi ini dan memberikan kami pengharapan, memberikan kami damai. Sehingga Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel selalu menemani kami. Temani hamba-Mu, temani semua anak-anak. Dalam segala keadaan, anak-anak bisa memiliki damai karena mereka tahu mereka tidak sendirian, mereka tidak dibiarkan, tapi mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan, terima kasih banyak. Kami memohon Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang setia dalam mentaati apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup kami. Berkati Katari yang sudah bercerita, biarlah kasih setia Tuhan, hikmat, urapan, kuasa Allah terus nyata atas hamba-Mu. Semakin hari semakin heran Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Kids Worship. Biarlah Engkau terus memberkati mereka dalam segala kehidupan mereka. Mereka sedang sekolah, Engkau berkati. Yang sedang ulangan, Engkau berkati. Yang sedang menyiapkan masuki akhir semester, dalam mengakhiri semester ini, Engkau juga berkati. Yang akan siap masuki liburan pun Engkau juga berkati. Semua anak-anak Engkau berkati.
dalam semua aktivitas mereka dalam hari lepas hari. Penyertaan Tuhan ada untuk anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak Kids Worship sehat, kuat, cerdas, taat, dan semakin mencintai Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua orang tua, Engkau juga berkati dalam segala pekerjaan mereka. Dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, biarlah Allah menyatakan kebaikan-Mu, sehingga mereka boleh melihat juga Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa negara kami, Engkau juga berkati bangsa negara kami. Biarlah Tuhan terus memampukan pemimpin kami, memimpin dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan, tidak bermain-main, tidak asal-asalan, tapi sungguh membawa negeri ini semakin maju dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan yang sedang menyiapkan diri memasuki masa Natal, khususnya Advent kedua. Biarlah Allah juga memberkati, menyiapkan semua umat Tuhan untuk boleh merayakan Natal pada hari Natal nanti 25 Desember. Biarlah Allah sumber segala yang baik memberkati. Perayaan-perayaan Natal yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung juga Engkau berkati. Biarlah Natal tahun ini membawa perubahan, membawa hal yang baik kepada semua umat Tuhan, dan semakin mengetahui bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih, berkatilah Tuhan semua umat-Mu yang ada di bangsa dan negara kami ini. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih atas setia Tuhan. Anak-anakku, pulanglah, lanjutkanlah aktivitasmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus yang tak terbatas, kekuatan pernyataan dan penghiburan Roh Kudus ada untuk kamu semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuh Tuhan, Sunday School-nya sudah selesai. Iya, sudah selesai. Terima kasih Kak Dea. Oke. Terima kasih Kakak Melakre. Oke. Terima kasih Kakak Ken. Oke. Terima kasih Sisi. Oke. Oke semuanya, anak-anak kita sudah selesai. Sekali lagi Kak Tari mengingatkan untuk anak-anak latihan ya, karena tanggal 21 Kids Worship akan Natalan bersama-sama ya. Oke semuanya sudah selesai. Kids Worship Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Bless you. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Bye-bye. Tatai. Tatai Kakak Melakre. Bye-bye. Tatai. Teman-teman, saya mengayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anak-anak, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih. Saya mengayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anak-anak, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Salam Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Shalom, terima kasih. Shalom, saya menghafalkan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa tidak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Shalom dan Saya mau ayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Salam dan Yesus memberkati. Saya mau ayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jika orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Salam dan Yesus memberkati.